Kita sudah kedatangan Ibu Dr. Nurmaidan. Jadi beliau merupakan guru saya, guru di SMA Negeri 1 Misam. Kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang memahami karakter peserta didik dan pembelajaran abad 21. Sedikit ingin menjelaskan beberapa track record dari Ibu Nurmaidan. Kami sering mengenal Ibu Prof. Ibu Prof. Jadi beliau adalah guru SMA Negeri 1 Misam dan juga instruktur nasional, Super Master Trainer Guru Inti Provinsi Aceh, pendamping guru penggerak, dan juga dosen luar biasa YN Profesional. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja untuk materi memahami karakter peserta didik dan pembelajaran abad 21 kepada Ibu Dr. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang sangat sederhana ini, namun penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, selanjutnya selawat dan salam kita serahkan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati penggerak, saya tidak tahu apa namanya, pendiri ataupun penggagas ya, kawan pustaka Muhammad Ihsan Abda dan Muhammad Khairul Abrar selaku unsur yang telah membuka barusan, dan yang sangat saya banggakan, saya cintai peserta tutor rangkang pustaka yang hadir di siang berbahagia ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang saya, sebagian besar mungkin sudah mengenal, tapi sebagian besar saya belum mengenal memang ya. Karena ini adik-adik ini dari mana, dari Unimal, bukan dari Usmami, Unimal ya. Nah, ya kalau Farah mahasiswa saya sudah kenal dari dulu ya, Mbak Akmal juga. Ihsan juga tidak, maaf yang bukan Ihsan. Gak apa, Ihsan emang harusnya. Ada ini Pak Bersan atau apa ya, saya kenal juga dari dulu ya. Masuk salah satu idola saya. Idola. Idola. Sebelum saya sudah menjadi idola, sering menyampaikan pada saya punya orang kampung saya yang sangat aktif. Saya ingin seperti dia suatu hari. Ternyata hari ini beliau sudah membawa ini desi saya ya, terus mengembangkan desi yang lain ya. Oh ya, saya mau komentari sedikit tentang rangkang ya sebelum saya lanjut ya. Boleh. Apa karakteristik siswa dan pembuatan. Karena intinya kita sebenarnya di sini bukan materi padat sekali, cuma sharing dan juga motivasi itu yang lain sambil belajar beberapa landasan teorinya. Ya, saya perhatikan bahwa ini mungkin ada juga tempat lain ya, tapi saya melihat bahwa ini terobosan yang sangat bagus, luar biasa. Ini bagian dari pusat pendidikan di dalam masyarakat. Jadi masyarakat sekitar sini karena kita mau berbuat sehingga berdirilah hal-hal seperti ini. Dan ini adalah pusat belajar anak-anak di luar sekolah, di desa, yang di saat anak-anak yang lain sibuk dengan gadgetnya, ya kalian sudah mempersiapkan generasi muda seperti sekarang ini. Luar biasa. Tepuk tangan seorang contoh. Ini perlu saya sampaikan bahwa ini kan sebuah ide pembaharuan. Itu sebuah ide, sebuah perubahan itu akan jalan jika ada 3 hal. Yang pertama idenya, kadang kita punya idenya. Yang kedua, pemimpin. Dan kita sudah punya ide, sudah ada pemimpin. Yang ketiga, pengikut. Jadi 3 aspek ini tidak boleh hilang nantinya. Ketika salah satu aspeknya hilang, itu bolehlah sebuah ide. Itu yang anak-anak perhatikan untuk kelangsungan rangkang ini ke depan. Karena untuk membangun itu bukan mudah. Sudah sampai pada tahap seperti ini itu bukan mudah. Kalau suruh saya sendiri yang sudah doktor disuruh bangun seperti ini, saya cuma bisa bicara saja, tapi kerja belum tentu bisa.
Makanya sangat saya apresiasikan apa yang sudah dilakukan oleh eh, alumni, mahasiswa, orang-orang terbelajar di sini demi daerah. Memang pada mula pertama pahit, apa tidak pahit kita kan ini sukarela ya, sukarela nih, pahit sekali. Kalau saya sendiri membayangkan kesukarelaan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, percayalah bahwa ada saatnya kita memberi, nanti ada saatnya menerima. Itu sudah hukum alam. Jadi tidak terus-terusan kita menerima dari orang, tidak terus-terusan juga kita memberi. Sebuah nilai keikhlasan itu akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah, dan juga Allah tidak diam terhadap apa yang sudah adik-adik berikan terhadap rangkaian ini. Dan reward terbesar adalah Allah, dan maha pemberi reward terbesar itulah pahala dari Allah yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Itu motivasi ya. Motivasi pertama terhadap rangkaian ini. Jadi bertahanlah walaupun kalian sulit. Percayalah, suatu saat ini adalah bekal belajar. Kalian belajar di sini tidak punya apa, tapi bekal kalian belajar menghadapi peserta didik, menghadapi siswa, menghadapi masyarakat. Percayalah, ini adalah perbaikan kualitas, berproses kalian di sini sebelum nantinya menjadi guru yang sesungguhnya. Saya dulu bukan tiba-tiba saya seperti ini, enggak. Saya dulu mengajar dari kuliah, saya mengajar di banyak hal. Ada yang dibayar, ada yang tidak. Pernah mengajar siswa tidak dibayar, tidak masalah. Saya bukan baca buku. Kita mengambil hikmah dari sesuatu. Karena semua ada hikmah. Ya, itu yang harus adik-adik pahami. Teruslah bertahan di sini, berbuatlah semampu kita. Sampai nanti karena kesempatan nggak datang 2 kali ya. Ini saat ini kan akan berakhir. Kalian nanti akan suatu tempat paling tidak sudah berbuat di sini. Itu motivasi pertama. Nah, kita lanjut ke materi. Jadi sebelum kita masuk ke memahami karakter peserta didik itu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Nah, Isan juga pernah menyampaikan tentang kurikulum merdeka. Ya, kita akan melihat dulu konsep kurikulum merdeka. Kenapa ini penting? Karena pernah kan dengar kurikulum merdeka sekarang? Jangan pula nanti kita apa sih kurikulum merdeka itu? Merdeka belajar, berarti tidak usah belajar lah. Tidur namanya saja merdeka. Kalau merdeka kan bebas dari segala segala hal yang mengikat kan. Nah, jadi perlu rasanya Ibu perkenalkan sedikit saja paradigmanya yang penting. Bukan kurikulumnya, bukan kontennya. Kalau kontennya masih seperti dulu, enggak mentang-mentang jadi kurikulum merdeka IPA pelajarannya apa? Nuklir, buat bom. Enggak. Kontennya tidak berubah. Yang berubah adalah pemikiran kita guru. Bagaimana melaksanakan pembelajaran. Ya, ini semua dari guru enggak? Enggak, dari guru ya. Dari poli. Berapa orang dari poli? Enggak, Bapak. Ya, oke. Anggap saja ini memang pedagoginya ya. Jadi kenapa penting ini saya sampaikan agar kita karena sudah heboh-heboh kurikulum merdeka, minimal kita karena jadi guru minimal tahu ini adalah program pemerintah di bawah instruksi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kita lihat sekilas paradigmanya. Jadi dulu Bapak pendidikan kita namanya siapa? Dewan Tara ini dia banyak pemikiran tentang pendidikan yang sampai sekarang diangkat kembali. Nah, apa pemikiran merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak dan anak siswa kita itu punya kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, apa kodrat anak ya? Dan siswa kita itu kodrat itu kan sesuatu yang sudah kita bawa dari lahir ya kan. Jadi kita lahirnya di Nisam, itu kodrat kita. Saya lahirnya di Cotru, itu nggak bisa diubah. Memang saya bawa dari lahir, itu kodrat. Ada lahirnya di Jakarta, ada lahirnya di Amerika, di Papua, dan sebagainya. Itu kodrat alam. Ya. Yang kedua, kodrat zamannya. Kita ada anak yang lahir pada zaman milenial. Kalian juga masa milenial sekarang ya, walaupun besarnya sekarang. Saya lahir dulu. Itu satu. Itu memang sudah kodrat zamannya. Nenek kita lahir dulu lagi. Ya. Jadi itu ada kodratnya. Jadi
anak itu kita tuntun menurut alamnya dia, menurut zamannya dia. Jadi sekarang orang tua gak punya anak, mau didik anak seperti zamannya itu tak bisa lagi, karena anak itu tidak hidup di zaman dia, tapi di zaman sekarang. Mau kalau dulu orang tua kita mungkin kesalahan kita, dia suka cambuk, suka pukul dan sebagainya. Anak-anak dulu dia tidak melihat bagaimana TV, bagaimana YouTube, bagaimana TikTok. Dia tahu. Nah, sekarang dia sudah bisa melihat hal-hal lain, jadi tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi seperti dulu. Ya. Jadi apa saja dasar pendidikan menurut Kehari? Bisa ya nampak? Masih muda, nampak pun. Itu zoom dikit. Zoom ya. Oke, kali ya? Bisa. Nah, ini kali. Jadi kalau tadi itu tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kodrat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu dituntun berdasarkan kodratnya itu. Jadi kalau anak hitam karena alam yang seperti ini kita tuntun dengan anak metropolitan itu juga tidak nyambung. Anak metropolitan kita tuntun dengan nisam tidak bisa. Jadi makanya pendidikan nanti mengarah ke potensi daerah anak-anak tersebut. Jadi kalau misalnya anak-anak kita di sini suruh ajarkan tentang bagaimana menghasilkan ikan, tidak cocok karena bukan kodrat alamnya. Nah, anak-anak sekarang mau suruh ngajar dia suruh menghafal, tidak bisa lagi. Dia tidak tahu apa-apa lagi, nanti tidak bisa mau aplikasi apa ini, tidak bisa. Duduk-duduk kita mau apa di sana ya, menjadi pimpinan, tidak bisa lagi, bukan zamannya. Gitu ya. Jadi menuntut anak menurut kodratnya itu supaya dia selamat, bahagia, itu konsep. Pertama merdeka dia. Kalau merdeka, orang merdeka itu bagaimana? Sebenarnya orang merdeka itu orang yang tidak tergantung pada orang lain. Bukan orang merdeka itu, merdeka belajar itu, merdeka tidak belajar. Yang salah. Dan sering ini, apa ini kurikulum merdeka sudah kacau, ini menteri pendidikan nih buat kurikulum merdeka. Jadi anak-anak tak usah belajar lagi katanya. Nah, yang dimaksud merdeka di sini adalah merdeka belajar, merdeka yang tidak tergantung pada orang lain. Mana sekarang belajar? Nah, apa namanya? Semua itu sekarang ini kan abad ledakan informasi. Tidak begini orang belajar. Tetapi dia bisa belajar sendiri, mandiri, di mana saja, kapan saja. Jadi kalau dulu satu-satunya sumber ilmu itu guru, nggak ada ilmu, nggak ada guru nggak jadi belajar. Oh, hanya sama guru ronyopan belajar. Putra anak teman buku, hana HP, hana laptop, hana laptop, hana belajar, ini sekarang susah pakai guru, belajar di mana saja, belajar kapan saja. Makanya nanti akan beralih fungsi guru nanti sebagai dari teacher center menjadi student center. Itu merdeka. Jadi merdeka adalah jasa mandiri, bersandar atas kekuatannya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Jadi yang kedua, kodrat anak apa? Bisa bermain. Anak itu tugasnya disuruh main, bukan suruh belajar. Makanya belajar sambil main gitu loh, jangan salah-salah. Oh, kata ibu, apa ya dapur nole, yo barang kan. Karena anak-anak bermain. Kalian bermain-main aja. Bermain di dalam belajar. Guru fasilitasinya sambil bermain. Makanya nanti jangan ajar karena ini anak SD kan, kayak anak SD ya. Jangan suruh menghafal dia. Dia tanya orang kampung menghafal item, dia tanya barang belajar. Dia tanya barang kampung kita belajar. Dia tanya barang kampung kita bermain. Pasti kok jawab aja. Ya, ayo kita main-main di rangkang. Mungkin. Karena bermain adalah kodrat anak. Makanya ketika anak suka bermain, itu jangan disalahkan. Karena itulah kodrat dia.
masih suka bermain. Kalau nggak suka bermain itu bukan anak. Tapi kalau kita orang dewasa yang masih suka bermain itu masih kodratnya bawa kodrat anak belum selesai gitu ya. Jadi, Senang. yang senang masa kecil ya. Enggak main. Sekarang kurikulum merdeka ini kita kan punya mainan tradisional akhirnya bukannya ya. Punya enggak? Nanti kalian kumpulkanlah saja jenis-jenis permainan, tapi nanti modifikasi dengan pembelajaran, ya kan? Misal apa ini dijadikan konsepkan dengan matematika, gitu. Kalau ini entah dengan ruang, entah kayak saya nggak tahu. Nanti itu kalian itu sangat bisa itu mengembangkannya. Cuma saya pintar ngomongnya aja, justru juga nggak tahu. Iya kan? Saya sering sama dia. Banyak sekali saya kasih tahu dia. Entah besok saya bilang, Pak, ayo bertanya. Ini baru ya makan bu. Oh jangan. Bangin. Sering sekali memang. Karena ibu ngomong ini, aduh, sudah lupa saya gimana ya pengembangannya lagi. Kalau kalian masih muda, begitu satu disampaikan, pengembangan luar biasa. Itulah enaknya sama anak muda. Makanya saya kawannya banyak sama anak muda. Ya. Ini kita tapi pengembangannya puas. Jadi nanti, makanya tadi kita kan kalau anak tadi bermain, integrasikan itu permainan itu dengan pembelajaran. Nah, di dalam permain di sinilah jiwa sosialnya muncul. Jadi salah mesti ane belum kok berahi. Maka guru mau terus belajar baca buku ini itu sering orang tua sering ngomong kayak gitu sama saya. Kalau sama orang lain oke lah dia ngomong. Oh, Manisa ane drone kok beres nih tiba tahu. Kok ini apa yang kamu? Coba lihat itu orang yang model-model seperti itu sekarang bagaimana kondisinya itu. Mana teh di nongak aduh rumah ini lah kamu ya apa? Bukan zaman kalau dulu ya itu orang-orang sudah bukan melihat satu hal, banyak hal yang dilihat. Jadi salah-salah. Kok gak akan garalo saya tidak tahu rumah kan? Itu roh nih tapi anak apa? Jadi ke rumah kan, jok ke rumah. Jok ke rumah kita jok ke rumah. Minta bapak rapuh kan jadi. Jadi ada jok udah bawang itu. Bangin terus. Kenapa? Karena dia tidak pernah berinteraksi. Ya kan orang yang bagus itu bukan berarti orang yang menutup diri, tetapi orang yang terus berinteraksi, mengembangkan diri bermanfaat buat orang lain dan menjaga dirinya itu sudah selesai. Jadi bukan gadis pingitan lagi sekarang kalian bukan zamannya. Nanti jaga ho. Nana, Bisa pergi kemana? ada lo, Inong. Oh, sorry. Saya keenakan ya. Ya. Karena kalau sudah pakai bahasa Aceh itu sudah nyambung. Siapa yang nggak bisa bahasa Aceh? Orang ini capek kita orang. Ya, ada transitan. Aceh itu nyambung. Enggak apa ya Akmal ya. Oke. Saya punya anak ya, gadis kelas berapa ya saya? Kelas 2 ya. Itu tidak ini saya tidak ingin dia di rumah, bukan berarti kamu tidak kemana-mana saya antar, saya kapan antar dia. Jadi tapi kita bimbing saja untuk sekolah sendiri, sekolah dia sendiri, dan sendiri mau apa-apa dia sendiri, dia tidak ada pernah hukum. Main HP silakan aja, tapi kita arahkan, bukan berarti anak sekarang nggak bisa main HP. Itu bukan promosi tapi nggak apa iklan sedikit, yang penting ini kan bisa. Saya lihat pertama dia suka TikTok. Jadi ya TikTok itu munculnya entah apa aja dulu ya, sekarang saya lihat sudah bagus pendidikan di TikTok. Munculnya entah ya fashion glowing dan sebagainya. Tiba-tiba muncullah itu. Nah ini saya iklan, ini hasil anak saya buat. Dia sudah jual moronci. Jadi muncullah itu jiwa kreatifnya muncul. Jadi yang ini yang ruginya saya sebentar ditelepon ibu apa COD. Dia rupanya dia pesan ini entah dari mana, toko di Cina lah. Dari mana-mana dia pesan itu. Ini juga karya anak. Itu kelas 2 SMP. Ya. Ya, sekarang udah banyak sekali ini yang maniknya dia dipasarkan lewat Instagramnya.
Jual dokumennya. Ini bagus. Makanya kan bukan ini semua. Mungkin nanti kalian buat resep kue dan macam-macam. Nah, ini yang harus diajarkan ke anak zaman sekarang. Yang saya mau katakan bahwa lewat permainan ini kan dia bermain nih. Saya mau main ya, datang manik-maniknya dibuat-buatnya seperti ini. Dan dia kan main nih. Bagi dia ini masih bermain, bukan belajar. Tapi kapan dia belajarnya? Kapan nanti terasa saat dia sudah berkembang di tahap-tahap yang lainnya. Jadi ini yang mau sampaikan bahwa anak itu masih belajarnya lewat bermain. Berapa menit? Masih lama. Lebih lama ya. Ini kan kita namanya ini kan konsep ya, paradigma yang mau kita buka dulu. Ketika kita sudah buka paradigma, baru kita nanti enak berhadapan dengan anak. Coba kita asik marah aja sama anak. Asik marah aja sama anak. Kenapa nggak bisa seperti kita? Susah kali diatur. Kalau mudah diatur bukan kita, orang tua aja susah diatur, apalagi anak. Jadi jangan marah-marah ya kalau ada anak-anak, ada anak-anak yang susah diatur di sini. Ada banyak. Makanya maksudnya saya pikir nih pas ini cuma anak SD ya, berarti saya tampilkan materi ini lah. Paling tidak jadi obat buat kita. Oh sudah ada teorinya. Kalau kita nggak belajar kan kita ego kita kan muncul. Tapi setiap orang punya ego. Tapi ini kan bisa disamarkan dengan pendidikan. Siapa yang punya ego? Saya punya ego. Ihsan juga mungkin punya ego kan. Tapi dengan pendidikan itu tersampaikan. Tersamar gitu. Makanya perlu pendidikan. Bu, apakah pendidikan itu bisa sepenuhnya mengubah kita? Tidak. Pendidikan hanya menuntun. Menuntun saja. Masalah perubahan itu dia punya kodrat kembali nanti terakhir. Makanya orang yang sudah mendidik, sudah begini, sudah saya ajarkan dia tetap bisa itu di luar kuasa kita. Yang penting prosesnya benar tidak kita buat itu ya. Jadi mungkin kata-kata yang tidak enak didengar. Tetapi jangan berpikir tidak enak didengar. Ada juga benar untuk berhamba pada Anda. Apa itu berhamba? Bukan berhamba kita pada pencipta ya di sini ya. Menghamba dalam arti kalau hamba itu gimana? Kalau berhamba kan akan melakukan apapun untuk tuannya kan. Itu juga kita guru akan melakukan apapun untuk anak kita, untuk adik didik kita, bukan untuk mengharap balas jasa. Ada pula kamu sekolah itu yang rajinnya. Nanti kalau kamu sudah punya uang, kamu kan bisa bantu saya. Bantu adikmu, bantu dunia, bantu itu bukan itu bukan menghambat. Kan pendidikan yang menghambat. Jadi kita dunia pendidikan apa menuntun kodrat anak supaya dia selamat dan bahagia. Kita belum apa-apa saya lihat memang sebenarnya ini harus wali-wali itu harus diundang ya supaya ke sekolah belum disempat supaya ketika menyuruh anaknya kuliah nanti, menyuruh anaknya belajar nanti, bukan untuk ego dia. Kamu kerangkang aja, biar kamu dapat ranking. Kamu kerangkang nanti, nggak usah dapat ranking sekarang. Perankingan pun nggak perlu lagi kan. Kamu ranking 1, ranking 2, itu hanya pemenuhan ego kita saja. Jika anak kita ranking 1, wabe kalau di mengasah kita umum ya. Maksudnya apa? Anak saya ranking 1, itu dia karakter dia cara belajarnya dia benar tidak itu ya. Ada pertanyaan? Oke. Kemudian dasar pendidikannya lagi kita hari ini pendidikan itu anak itu lahir bukan seperti kertas kosong, bukan tabula rasa, teori tabula rasa ya kan. Tetapi akhirnya dia menurut teori konvergensi. Mungkin Farah tahu karena di psikologi ya. Itu kalau konvergensi, teori konvergensi bahwa anak lahir itu sudah ada bakat bawaannya. Tinggal kita dari samar-samar itu kita perjelas. Jadi anak lahir kertas kosong itu sebenarnya kalau yang pernah ada juga tadi sesuatu enggak tahu itu dalam hal dosanya. Dia tidak punya dosa, tapi dalam hal bakat dia tidak ada sebenarnya. Tinggal kita bagaimana menebalkan bakat dia itu menjadi lebih baik. Ini dasar dari bakat ini ya.
Nah, dasar pendidikan KHD juga budi pekerti. Pernah dengar budi pekerti ya kan? Jadi baguslah budi pekerti. Nah, kalau budi itu sebenarnya apa ya? Budi itu oh ini budi, itu budi dulu. Tapi kalian enggak, ada. Ini budi itu kalau pendidikan saya itu budi itu terdiri dari gerak pikiran, perasaan, kehendak, kemauan itu dapat budi. Pekerti itu adalah raga, olahraga. Makanya kalau kita sehat saja, kalau kita punya pikiran, pikiran, perasaan, kehendak itu berbudi namanya. Sudah ada budi. Jadi kalau disebut budi itu bukan orang baik. Kalau kita orang baik budi, berarti dinya baik enggak? Orang baik budi itu dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Pekerti itu tenaga. Makanya tenaga itu sangat penting, olahraga. Jadi makanya saya ingat dulu mensanya inkomprensanya di dalam tubuh yang sehat ya. Nah itu makanya harus ada perpaduan antara budi pekerti. Jadi tidak cukup aja dia apa? Berarti ini ya. Jadi kalau memang katakan anak itu berbudi, punya rasa, punya kemauan, punya kehendak, dan punya tenaga. Pekerti itu dilatih lewat apa? Lewat olahraga, kesehatan. Ini makanya orang ya kalau untuk selamat itu tidak cukup dengan budinya saja, tidak punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan, tapi dia tidak sehat. Makanya olahraga, kesehatan itu sangat penting. Jadi filosofi selanjutnya bahwa KHD itu seperti petani. Ini sama anak itu seperti petani dalam arti kalau mau kita rawat, kita jadikan anak itu bagus, kan benihnya itu kita tanah, habis itu kita pupuk. Nah, pendidikan itulah memupuk, merawat anak-anak. Ada padi ya, kalau orang ke sawah itu kan disemprot padinya, kalau ada rumput dipindahkan, terus begitulah proses pendidikan. Tapi ujung-ujungnya padinya kan ada yang bagus juga, ada yang gosong. Ya kan? Ada yang gosong, enggak semua, tapi padahal waktu kita rawat kan sama. Ya. Tapi ujung-ujungnya karena kodratnya itu. Mungkin di ujung-ujungnya dia bagaimana ada sesuatu yang di luar di luar kemampuan kita. Seperti ini sebenarnya filosofi KHD. Jadi pesan kuncinya bahwa di masa lampau itu pendidikan itu kita tuntun, di masa kini akan muncul pendidikan yang bergotong royong, kolaboratif. Di masa depan akan muncul murid-murid humanis. Murid-murid humanis itu murid-murid yang punya rasa kemanusiaan, kasih sayang, selamat dan bahagia. Ini kira ini sekilas, ini tidak panjang, tetapi ya maksudnya jadi apa namanya? Jadi pegangan buat kita. Misalnya ini yang perempuan ya, jadi kan punya adik, sister is second mother. Misalnya laki punya adik juga, brother is second father. Nah, kalau orang tua kita mungkin belum paham pendidikan seperti ini, jadilah kita menjadi penengahnya, menjadi apa yang bisa mengarahkan. Kalian ini memang walaupun hidup di masa sekarang, tetapi kalian dididik oleh orang-orang tradisional, ya kan? Ya, makanya kita hidup di masa orang tua kita kan masih tradisional, tapi adik-adik kita nanti yang akan hidup di masa yang penuh perjuangan yang bukan seperti ini. Perlu pendidikan lah yang bisa membawa mereka selamat. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke karakteristik? Coba ditanya. Ada pertanyaan? Jadi kan ini kan sekarang kita bahas tentang apa sebelum merdeka. Jadi kan di sana peran orang tua itu gimana? Peran orang tua si anak itu. Nah, peran Yang seharusnya itu gimana? Ya.
ini kan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Oh ya. Jadi dia kan ada 1001 pendidikan. Sekolah, guru, dua, gitu, dari masyarakat gitu ya. Peran orang tua tak jauh dari sini juga. Dia juga menuntun di rumah ya. Sebenarnya gurunya juga menuntun. Nah, tuntunan yang diberikan seperti konsep ini kalau di kurikulum Merdeka. Seperti konsep KHD. Bukan tuntunan yang diberikan orang tua kita dulu. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang tua kita dulu salah. Karena sering juga dikata orang tua, saya itu bahasa Aceh. Saya dulu tak pernah macam-macam yang nggak ada HP, nggak ada ini, tapi jadi orang juga kata orang tua kita kan. Jadi orang bagus, benar jadi orang. Tapi coba aja suruh keluar, jadi orang nggak, suruh tekan lift aja nggak bisa. Ini kan di haji saya kebetulan, alhamdulillah baru pulang dari Makkah 2002 kemarin ya. 2022 itu kan makanya katanya saya jadi orang juga atau bisa hidup zaman sekarang katanya. Itu masalahnya bukan nggak bisa baca doa, bukan nggak tahu cara tawa, bukan nggak tahu cara sa'i. Yang masalahnya itu nggak tahu teknik. Saya lihat sendiri, tak bisa naik ke kamar, nggak bisa naik lift, nggak bisa tekan air, tidak bisa buka pintu, tidak bisa naik bus, sampai di masjidnya tak bisa tanda pintu keluar, pintu masuk, pintu sana yang jalan aja, tidak bisa baca tanda, tidak. Nah, itu semua masalahnya, sesat, nggak tahu pulang dan sebagainya. Itu kenapa? Karena memang mereka dulu hidup zaman sekarang tidak belajar hal-hal seperti itu. Kalau kita mungkin nggak tahu lagi nanti di depan. Sekarang aja sudah kita di rumah. Anak saya sering, Mak, pindah HP. Kemana? Mau ke pasar. Pasarnya di sini ya. Shopee, Lazada. Kita HP mau ke pasar katanya. Ini pasarnya di Cina. Ya, sekarang kan di sini. Pesan makanan di sini. Nah, giliran misalnya mau pesan makanan harus keluar nggak bisa nyebrang. Gimana ceritanya? Ya kan? Maka gitu akhlak. Tetap karena zamannya zamannya banyak dilihat dia. Kalau zaman saya dulu, zaman nenek kita, orang tua kita enggak lihat apa yang disampaikan itu yang benar. Sama. Ada orang Dayak enggak. Dan tidak bermaksud karena masing-masing pendidikan itu mempunyai ciri khas sendiri ya. Kalau di daerah-daerah Salafi masih berpegang pada prinsip pendidikan yang masa dulu tradisional, hafal, ingat, dan sebagainya. Tidak boleh pegang HP dan sebagainya. Kenapa tak boleh pegang HP? Karena takut macam-macam. Coba logika saja lah. Tak pegang HP di daerah, pulang pegang HP sampai Sama aja. tak mau tidur. Sama aja. Besoknya juga itu. Kita jangan ini pada perkembangan zaman. Jangan menutup diri. Teknologi ditemukan untuk apa? Untuk membantu manusia. Manusianya yang kita didik, bukan teknologinya. Saya tak pernah batasi anak main HP. Tidak pernah. Tapi hanya mengarahkan apa yang kamu lihat saja, bahwa kamu kalau buang-buang waktu rugi sendiri. Jadi tanamkan itu pada anak. Itu saja. Jadi tapi ini paling susah sekali, enggak serta-merta seperti yang saya bilang ini, udah enggak semua anak punya ini yang sama kan. Ya. Tapi salah satu ciri pembelajaran 21 itu adalah pengintegrasian teknologi. Kalau tidak, bukan pembelajaran 21. Itu pembelajaran behavioristik dari si Skinner. Sekarang ya. Skinner. Sekarang juga konsep konstruktivisme. Bahwa anak harus membangun dunia sendiri dengan lingkungan yang serentak. Oke, itu ya Akmal ya. Orang tua pun harus seperti ini. Makanya kalau yang punya adik, inilah orang tua seperti ini juga modelnya itu merdeka. Oke, ada pertanyaan? Ya, bagus. Misalnya kan sekarang kan ada perubahan dari K13 ke Kebijakan Merdeka. Nah itu kan pasti nggak hanya dampak positifnya aja, bahkan di saat itu diterapkan di sekolah pasti ada dampak negatifnya dari gurunya. Nah saya kayak gurunya belum terlalu canggih dalam teknologi. Nah itu kami
eh, kebetulan semester depan bakal turun ke lapangan yang ngajar di sekolah. Nah itu gimana kan ada tuh sebagian kelas yang memang gurunya itu hanya memberikan materi setelah itu keluar dari kelas, dan itu kan sebagai proses yang biasanya dilaksanakan dulu. Nah seketika kami masuk dengan kami memberikan materi, dengan kami memberikan hal-hal yang baru, itu kan akan membuat mereka terkejut. Ibu ini ngajarnya berbeda ya dengan ibu yang lain kan, itu juga pasti bakal efeknya tuh kayak nggak enak lah sama ibu ini gitu kan. Itu kayak kan karena kami guru yang akan guru muda lah ibu kan gitu, maksudnya gimana cara kami supaya anak-anak ini terinspirasi dengan hal-hal yang baru kami lakukan, sedangkan hal-hal yang sebelumnya yang dilakukan oleh guru tuh hanya menggunakan metode ceramah atau konvensional yang biasanya gitu bu. Hanya menjelaskan materi kemudian guru tersebut keluar gitu dari kelas. Oke, bagus sekali ya. Pertanyaannya bahwa bagaimana menghadapi situasi yang seperti begini ya. Ya, inilah memang sedang proses pergantian yang sedang diterapkan pemerintah. Dan siapa namanya? Jihan ada kemana? Kan ini masih semester 6. Oh iya, mau PPR. Oh iya, UBPR. Selamat datang. Ini juga batch kedua. Mau PPR ya. Dan tadi sebenarnya perubahan kurikulum itu terjadi karena bukan ganti menteri, salah. Kalau orang bilang, oh sebentar-bentar gantinya menterinya ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum, ganti siswa ganti kurikulum. Siswa ganti enggak? Siswa berganti kan? Sebenarnya ganti kurikulum. Jadi memang sekarang lah disuruh belajar pada guru-guru. Kalian nilai yang dari guru milenial yang akan menyelamatkan mereka karena keselamatan tadi ya, bisa mandiri ya kan. Itu kondisi tersebut akan terjadi ada di mana-mana. Dan Jihan tadi berada pada posisi yang tepat untuk terus menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang aktif, dan berpusat kepada siswa. Nah, kita kan punya teori, kita punya rujukan. Mereka yang harus ikut kita sebenarnya. Jihan yang harus berusaha untuk memberi contoh kepada guru-guru saya itu ya. Untuk sekarang guru-guru tersebut juga sudah disuruh ikut guru penggerak lah macam-macam ya, sudah tahu konsepnya. Cuma belum saja bisa. Mengapa? Karena keterbatasan pengetahuan yang terbatas integrasian teknologi. Nah, itu. Jihan nanti yang harus mengajarkan mereka. Dan anak-anak tadi kan sama sebutkan tadi bahwa sifatnya itu ingin bebas. Makanya pembelajaran itu ingin bebas, merdeka, dengan bermain di mana nanti PPL-nya. Belum tahu. Tadi SMP atau SMA ya. Nah, kalau SMP masih usia berapa? 13 sampai 15 Formal. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan karakteristik mereka di SD, di SMP ya. Ada ini kaitannya dengan psikologi pendidikan. Ya harus semangat, Jihan. Terapkan terus itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tadi disampaikan bahwa kalau asik ceramah saja itu berarti mereka sampai C1 ya. Kalau taksonomi dulu itu C1 mengingat, memahami saja, paling sampai paham. Tetapi kalau tingkat mengkomunikasi, mengaplikasi, mengevaluasi itu tidak ada itu. Jadi kalau misalnya nanti pinter kan ya anak saya, dia bisa hafal satu buku. Sekarang itu hafal kurang di ini. Kenapa? Karena ada Mbah Google yang suka ingat. Kalau saya disuruh ingat satu pun menghafal yang lupa. Apalagi AI, artificial intelligence, tinggal tanya saja. Jadi makanya posisi guru sekarang lebih ke arah dia menuntun tadi. Ya kan? Makanya fungsi menuntun, kalau fungsi transfer knowledge itu berapa lah knowledge yang bisa dikasih oleh guru itu? Enggak banyak. Tapi dituntun cuma kasih tahu ini, kasih tahu itu, sudah anak dia kembangkan sendiri. Itu pendidikan sebagai cara ada lagi? Bu? Ya. Jadi kan kami biasa di sini itu mengajarnya anak-anak.
Jadi misalkan kami terapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan, yang anak-anak itu kita tuh kayak berkawan gitu sama anak-anak itu. Jadi anak-anak itu jadinya menganggap kita bukan guru, tapi lebih ke teman. Jadi saya melihat bahwa mungkin rasa hormat mereka itu agak berkurang. Nah, gimana caranya kami sebagai guru, walaupun cara mengajar kami sambil bermain, sambil berteman dengan mereka, tapi tetap bisa menjaga adanya rasa hormat gitu dari siswa ke gurunya. Karena ada yang kasus-kasus gitu, ada yang siswa nggak hormat sama guru sampai di gitu dicela gitu gurunya karena atau bercanda yang berlebihan karena dianggap bahwa ibu ini kita asik sama ibu itu bisa berkawan. Jadi gimana caranya? Memang di dalam pendidikan merdeka itu hubungan guru dan siswa itu adalah hubungan kawan. Hubungan kawan, bukan hubungan guru dan siswa. Ya, karena biar kita masuk, kita kan mau masuk dunia mereka. Ya. Cara masuk dunia orang dengan apa? Kita posisikan setara. Kalau enggak masuk. Itu enggak masuk. Itu salah satu cara kita bergaul. Nah, itu kan pelan-pelan nanti. Ini kan ya shock anak-anak di sini karena di rumahnya pendidikannya itu keras, dia harus hormatnya kita sebenarnya. Anak itu hormat kepada kita bukan berarti dia tak berani bicara pada kita. Ketika anak sudah berani curhat pada kita, sudah berani menyampaikan keluhan dia susah dia itu sudah benar, sudah bagus terjadi interaksi antara guru dan siswa. Bukan seperti dulu kami kalau lihat kopinya saja ada bapak itu. Iyalah. Sekarang bagaimana anak-anak supaya lari ke kita? Kalau lari ke kita dia mau belajar. Itu kalau kasus-kasus seperti itu kan pasti 1-2 ya kan nggak semua. Sebagian juga mau kan, sebagian juga mau sambil berkawan sambil belajar kan. Itu pelan-pelan saja kita bilang boleh begini. Jadi kita terus memberi pengertian kepada kita selain berkawan terus menghormati. Jadi jangan kita anggap saja namanya tadi anak paling usia anak SD kan. Dia caper kadang-kadang. Ya, karena capernya lah makanya dia senang, kelewat senang dia membuat lah acting seperti itu. Jadi kembali lagi kita ke tadi itu kan bahwa kodrat anak bermain, bahwa itu masih perkembangan yang masih seperti namanya anak dan itu kita maklumi saja. Kalaupun dia bahasanya yang kurang baik, dia seiring waktu berjalan akan berproses, insya Allah. Dengan pendidikan yang dengan sabar kita berikan. Jadi kalau hubungan guru dan siswa itu tidak seperti hubungan guru dan murid itu harus hormat. Karena itu salah itu. Kalau saya malah sangat banyak kawan saya siswa saya semua. Kenapa? Si Birul, tahu Birul? Dia bisa ngajarin saya buat video dengan siapa itu saya kawanin. Tapi kalau kita anggap kita jadi guru itu nggak mau diajarin lah, masa mau diajarin gurunya, tapi nggak dia kawan itu diajarin memang diajarin kawan. Ya apa-apa kalau salah ibu lanjutkan bahwa kalau anak-anak itu menganggap kita kawannya kita sudah banyak sekali. Tapi disitulah proses pendidikan kita belajar. Baik, kita sekarang menuju ke karakteristik. Tadi kami ada ke masalah pendidikan merdeka sedikit paradigmanya ya dari Mantara ini baru ke karakteristiknya. Jadi yang pertama. Asar ya? Asar ada senangkan. Jam 4 di 15.45 Bisa. Berarti ini ada hubungannya dengan karakteristik peserta didik. Kan dari setelah memahami karakteristik peserta didik kan kita pahami dulu bahwa kodrat anak itu bagaimana. Kan? Kemudian baru ke karakteristiknya, kemudian baru masuk ke abad 21 itu tadi. Ya, kan hierarkisnya begitu. Satu-satu dari paradigmanya dulu, karakteristiknya dulu, dan aplikasinya. Tapi nanti kita akan coba beberapa metode mengajar yang kira-kira yang kooperatif itu, metode kooperatif di legislatif itu banyak sekali. Mungkin saya sudah pernah tahu, cuman belum serius untuk mempraktekkannya ya.
Oke, kita lanjut sekarang karakteristik peserta didik. Ini banyak hubungannya dengan psikologi Farah ya. Farah mungkin nanti bisa sharing juga. Kalau ibu salah-salah juga kasih tahu nanti. Ibu bukan dari psikologi, cuma lebih ke psikologi pendidikan. Ya. Kalau yang fokusnya kan Farah ya. Ya. Ini. Ini sih PowerPoint-nya banyak, cuman akan saya sampaikan saja yang esensial. Nanti yang tidak esensial, saya kirim slide-nya ke Isa, tidak saya hapus. Mungkin bisa dibaca-baca, ya kan? Kalau ada nanti beberapa yang saya skip. Jadi kalau karakteristik itu, dia adalah cirinya. Gaya, sifat dari seseorang, bagaimana karakteristik itu diperoleh dari lingkungan yang utama diperoleh dari keluarga, masyarakat sekitar, membentuk karakteristik. Jadi sifat-sifat seseorang itu memang ada faktor genetiknya, juga ada juga faktor bentukan lingkungan. Kalau si Kamisa ini karakter adalah sifat-sifat kejiwaannya, akhlak, budi pekerti. Jadi yang membedakan dia dengan orang lain. Dan kita lihat kan ada anak, oh itu pendiam, oh satu itu aktif. Dan itu beda dia itu. Kita bisa menggambarkan atau membayangkan bagaimana peserta didik kita dirancang. Jadi kita bisa membina sifatnya aktif. Oh si Wahyu pendiam, oh dia suka ganggu kawannya. Itulah karakter itu adalah sifat kejiwaan yang melekat kepada dirinya. Nah, balik lagi ke peran guru itu di dalam karakteristik itu mendidik, membimbing dengan benar. Ada karakter yang nggak baik, memotivasi dan memberi sugesti positif. Jadi guru itu bukan begitu melihat anak yang karakternya tidak baik, bukan merepet. Dari emang saya pilihan pakai bahasa Cina. Oh, ya, dari pesan nenekmu begitu ya, mamamu juga begitu kan yang tahu begitu. Jadi itu bukan peran guru. Sudah melihat karakter guru anak langsung direpetin. Bukan peran guru itu namanya. Ini peran apa? Siapa? Dari siapa? Peran mama tiri. Enggak, tiri sekarang udah baik. Jadi kalian juga gitu. Dina menjadi dari udah bilang ya kamu dari situ ya. Langsung merepet. Nah, itulah membimbing sugesti positif. Ingat ya. Kata-kata kita guru harus kata-kata positif, tidak boleh negatif. Sakit apapun itu yang susah. Itu di kurikulum merdeka. Makanya kalau melihat rapor kurikulum merdeka, rapor proyek di SMK dan sebagainya, gua belum kurikulum merdeka ya. Sudah tanggil ya. Padahal yang mau disampaikan di proyek itu saya ketawa sendiri. Itu anaknya memang sama sekali nggak bagus, sama sekali malas dan sebagainya. Tapi bahasanya belum berkembang. Saking menjaga bahasa, maksudnya bahasa humanis sangat manusia positif. Padahal mau kita bilang memang bodoh, malas, dan kita langsung ngomong kayak gitu, enak lah ngomong. Apa misalnya? Siapa namanya? Siapa yang masih itu? Memang malas, nggak mau apa-apa dia, mau proyek, nggak mau buat bahan, nggak mau kerja sama dengan orang, dengan sesama kawan. Kita kasih dia tidak tuntas atau apa, bodoh. Tapi di situ begitu kita taruh apanya, kita isi dengan apa namanya skala, yang keluar belum berkembang. Nggak ada keluar bodoh seperti itu. Bahasanya. Ya ingat ya, positif, memberi solusi. Kalau merepet ada kasih solusi nggak? Nambah masalah. Tambah masalah. Ya, itu apa? Masalah dia kasih masalah ya. Jadi peran guru seperti dokter ya, dokter ya dulu peran dokter, diagnos, memberikan terapi obat pada pasien sesuai diagnosanya. Capek jadi guru.
Terus juga dia perannya membimbing batin, peran ustaz. Peran ustaz itu guru, dia peran dokter dan peran ustaz. Ustaz itu kan bimbing batin ya. Makanya kita katakan guru ini memang sambil kerja sambil pahala. Jadi kalau mau Anda itu dapat pahala, itu bukan Anda itu harus ke tiang-tiang masjid, meratip di situ ke pintu Ka'bah atau kemana itu. Itu pahala sih, kita nggak bisa ini. Pahala itu sesuai kemampuan kita. Tapi harus maksimal. Ini kalian nih, guru Anda ini. Kemampuannya maksimalnya cuma saya bisa didik anak rangkang dengan tulus ikhlas, itu pahala besar. Nah, mungkin saya nggak bisa kasih apa ini, dirangkang ini, nggak bisa kasih suntik dana, karena saya bukan MPR, DPR, dan sebagainya. Tapi bisa kasih semangat buat guru-gurunya juga pahala. Ihsan mungkin dia nggak bisa kasih yang lain-lain, kasih tempat di sini, kasih fasilitas seperti ini. Iya, peran guru itu ulama kita. Jangan marah kalau dibilang guru itu ulama, ini kan menuntun batik. Itu bukan tempu-tempu aja itu yang kasih pahala. Ada apa namanya? Yang mengajarkan ngaji. Mengajarkan ngaji itu selamat di akhirat. Kita mengajarkan ilmu dia selamat di dunia. Mau ke akhirat pakai apa dulu? Apa pakai langsung ini saya mau hidup mati terus. Saya hidup di dunia dulu. Apa yang terjadi di akhirat? Apa yang dihitung? Amal kita di dunia. Ini jangan salah-salah itu. Kamu ngapain sekolah yang ada cuman itu dunia semua ya. Usah sekolah, mau dunia yang mati aja. Akhirat kalau gitu bisa. Jadi peran kita guru adalah peran ustaz dan peran dokter, itu ingat. Perkembangan peserta hidup. Nah, ini dia sudah masuk ke sana. Agak unik-unik sedikit nih. Ilmu, yang penting ilmu ya. Dia itu perkembangan kita ada perkembangan kognitifnya, perkembangan pengetahuannya. Jadi jangan sampai nanti sama anak SD disuruh coba kamu bagi aja hartawan saya ini. Kali dia hitung-hitung persen tuh, misalnya. Nggak boleh, nggak bisa tuh. Coba anak SD tuh ceramahin saya, nggak bisa kognitifnya. Yang paling yang dia bisa itu apa hafalannya aja. Tapi ada kalau perkembangan kognitif dari PJ, PJ dan sebagainya. Ada PAC. siapa? PAC. PAC itu sama saja PJ ya. Iya, PJ. Karena PJ itu PAC. karena saya pertama itu tahu pijetnya itu di kasur itu ya kan. Yang biasa saya baca di PJ. PAC kalau di Google bacanya PAC. Iya. Tulisannya PJ. Jin PJ. ya Jin PAC. Oke. Sosial perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan moral dan sosial budaya dan fisik itu karakteristik ya. Apa itu karakteristik kognitifnya? Ya, kalau fisik, perkembangan fisik kan dari anak dari sistem sarafnya, terus ototnya, terus kelenjar, dokternya, muncul perubahan tingkah lakunya, dan dengan lawan jenis tubuhnya. Itu kalau kenal kita ya. Nah, kalau perkembangan kognitifnya, perkembangan dari dia bagaimana dia sampai lebih bisa berpikir kompleks, kita kemampuan melakukan penalaran. Itu di perkembangan kognitif. Nih, IAC itu disebut dengan genetik epistemologi. Nah, apa namanya perkembangan kognitifnya dihitung dari perkembangan tubuhnya. Jadi udah di sensori motor itu dari 0 sampai 2 tahun pakai motor kasar. Jadi jangan kesel kali ini sama bayi ini, tertaruh di situ dia lari ke sana, dia merangkak ke sana, dia ambil ini, dia ambil itu, habis dicoret-coretnya itu. Jangan salahkan dia, apa perkembangan dia begitu ya. Makanya taruh dia di mana, diikat dia kalau nggak mau gitu. Ya. Jadi apapun dimakannya, kesal kali saya sama anak saya ini. Apapun dimakannya, itu yang kuning-kuning pun dimakan ya, semua dimakan.
yang nggak bisa dimakan. Itu tidak tahu dia, karena yang main itu sensornya ya kan. Nah, itu kita tidak mendidik anak yang sebaik itu. Nah, ini kita basi kepada anak SD ya, di sini. SD. Kita ke anak operasional konflik. Kalau pra operasional itu 2 sampai 7 tahun itu sudah muncul apa namanya fungsi psikologisnya, kejiwaannya sudah muncul, tapi dia kemampuannya non logis, ya enggak logis, egosentris dan animis. Ini dalam arti kalau dia ada kartun-kartun, film kartun itu dia percaya bahwa itu benar. Power Rangers, terus tiba-tiba percaya kepada hewan yang bisa berbicara. Itu apa namanya? Percaya dia. Karena memang saya pikir dia gitu. Jadi kalau kalian pun masih percaya nanti ada yang aneh-aneh, Masih animis. berarti masih di tahap pra-operasional. Orang tua kita banyak di masih pra-operasional. Operasi. Percaya pada animisme. Apapun dipercayanya itu di pohon itu, jangan lewat itu. Ada hantu, ada bunyi di situ. Gitu ya, apa namanya di animisme gitu ya, egosentris. Dia mikir di sini suruh beli mainan harus beli. Kalau enggak apa marah dia, beri kuningan. Memang begitu perkembangannya. Jadi tidak usah marah-marah pada dia. Itu berapa tahun ya? Kalau dengar dia bahaya. 9 tahun ya. Oke, sudah operasional konkret ya. Ya, ada anak kita berada di operasional konkret itu sampai 11 tahun. Jadi sudah mulai logika di situ main, sudah bisa klasifikasi, sudah egosentrisnya. Egosentris itu kan orangnya ego. Kalau orang ego itu kan apa-apa dia itu dari sudut pandang dia sendiri. Kalau orang lain tidak ada yang benar, orang lain tidak. Oh, dia sendiri. Suruh beli Honda. Ini SMA banyak egosentris sekarang. HP baru saya nggak sekolah. Tangan kognitifnya belum. Ada yang suruh beli apa misalnya. Nggak ada yang semoga kita sudah kepada operasional formal ya. Jadi operasional formal itu dalam pendidikannya itu sudah bisa kita terapkan rumus-rumus. Makanya kalau ngajar anak SD itu nggak usah lah pakai banyak kali rumus. Ini ya X kuadrat kurangi kuadrat sama misalkan ini sama dengan tahu loh itu sudah operasional formal rumus. Ngajar bahasa Inggris subjek predikat objek kalau aktivasi ini objeknya dijadikan subjek. Ya, kenapa nggak suruh aja dia coba kamu pilih warna biru lari-lari dia. Kenapa nggak di situ aja? Ngapain lah kita suruh dia yang ini? Pernah nggak kalian tahap menghafal, mengaji dan sebagainya? Apa ini dia kalau nggak tahu? Pernah nggak? Pernah ya? Itu karena pikiran kita belum sampai ke situ. Kalau sudah anak usia 12 tahun dewasa itu, anak SMA, udah bisa kita belajar karena dia sudah bisa yang abstrak, nggak bisa main memanipulasi ide tanpa ketergantungan yang konkret. Kalaupun ngajar tidak ada begitu, ada media dia sudah bisa paham. Makanya kalau anak yang SMP itu kalau siapa tadi Brunner ngomong itu, kalau anak kecil itu dia tahap pertama dia belajarnya dengan inaktif, tahap inaktif. Inaktif itu main motorik kasarnya. Dia baru bisa belajar dengan meraba, melihat konkret. Kemudian tahap perkembangan kedua ada simbolik. Simbolik itu anak-anak SMP itu makanya harus pakai media. Kalau nggak ada media dia susah. Harus ada simbol-simbol. Ya. Bukan. Terbalik. Pakai inaktif. Simbolik. Tapi pasti ada misalnya yang mungkin lagi. Lupa lagi. Karena banyak tadi teori. Sosio-emosional itu perkembangan sosial dan proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok dan agama. Makanya pembelajaran harus bukan sendiri-sendiri, tapi dengan kelompok agar dia muncul kompetensi sosio-emosional. Coba kalau kita ceramah aja dari sini dia seperti saya ini. Ini kita lain, ini bukan ini pelatihan nih. Ya. Muncul enggak bagaimana jiwa sosialnya, bagaimana dia kerjasama kalau gurunya asik ceramah.
muncul. Makanya pembelajaran berkelompok muncul tanggung jawabnya, muncul kerjasamanya, muncul komunikasinya. Nah, itu dia. Ya. Selanjutnya ada juga perkembangan moralnya dari si Kohlberg. Teori perkembangan moral itu ada penalaran prakonvensional, penalaran konvensional, dan pasca. Ini moral, makanya kita jangan susah ketika anak-anak itu kita ajarkan itu banyak tingkahnya. Memang dia itulah perkembangan moralnya masih pada tahap itu. Kalau tingkat 1 dia prakonvensional, sekitar umur 4-7 tahun. Jadi orientasinya itu, dia itu patuhnya. Oke, misalnya orientasinya kepatuhan pada hukum, kepentingan pribadi. Oh, kamu sekolah aja ya, yang benar. Nanti kalau kamu dapat ranking, saya berikan sepeda. Itu patuh kali dia itu. Kenapa orientasinya pada sepeda? Ya, kalau ranking, kalau kamu ini nanti. Kalau kita kan nggak mau gitu ya. Coba kamu kuliah ya terus. Kalau kamu selesai sarjana, saya beri kamu motor. Nggak ada pikir pun kita kan. Yang penting itu dan gimana hadapi dosennya itu yang penting. Mau motor, mau nggak perlu itu. Ya kan? Betul kan kalau ayah kita mau bukan itu tujuannya kan. Menyelesaikan biar ayah bukan mobil. Enggak. Karena itu kita sudah pada tahap terakhir. Perkembangan moral kita. Makanya kalau ada orang-orang yang seperti itu, sayangnya sekarang itu, apakah guru, apakah pejabat, ini saya ngajar terus ini 24 jam ya dapat sertifikasi. Enggak ngajar 24, bukan ngajarnya gimana, kualitasnya tidak dipikirkan. Enggak. Yang penting mencapai Berarti moralnya itu masih prakonvensional. Banyak itu kan. Orang-orang berbuat supaya ada untuk orientasi kepentingan pribadi. Perkembangan moralnya masih tahap 1. Kasihan ya. Oke, tahap konvensional itu sudah kerasian interpersonal, itu sudah orientasi otoritas dengan sosial. Biar jangan ini namanya jangan berseberangan dengan kelompok sosial. Baru tingkat terakhir itu sudah legalitas, prinsip etika universal, bahwa nilai-nilai universal dia sudah tahu apa nilai-nilai universal. Nilai universal itu adalah nilai-nilai yang sudah kita terima secara umum, nilai-nilai kebajikan, nilai kejujuran, nilai sopan santun, itu sudah masuk di dalam pemikiran kita. Itu tingkat moral seseorang ya. Jadi kita berada di mana ini sebenarnya? Semoga di tahap ketiga ya, pengembangan moral tahap ketiga. Ini kalau ada iming-iming hadiah, kita mau berbuat sesuatu itu kita masih pertanyakan. Selanjutnya ini ada karakteristik keseharian, ada karakteristik spiritual, kepercayaan, pemahamannya ini bisa dibaca-baca sendiri. Apalagi kita perhatian abad 21. Selanjutnya ini dibaca-baca sendiri ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Betul. Nanti ada link di share. Pertanyaan tentang karakteristik ini. Ini banyak sih bahannya, nanti takut ribut tidak bisa masuk ke abad 21. Ya. Ihan biasa. Ini barang tuh udah belajar ya kan? Kesulitan belajar, kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berhitung, gangguan simbolik, gangguan non simbolik itu memang sudah ada. Oke, ada pertanyaan dulu karakteristik peserta didik. Ada. Ini pun tidak baca lagi, nanti baca sendiri aja biar bisa masuk ke abad 21. Hah? Ya boleh. Dia udah malu dah. Ya jangan dulu aja. kan ini soal karakter siswa kan Sabar terus. peserta didik Udah dulu. berbeda-beda, pasti jelas berbeda-beda. Nah, kadang itu guru, kadang kalau misalnya siswa, kadang tuh siswa yang di depan tuh pasti siswa pintar.
guru pasti kayak dia cuma menjelaskan, kalau misalnya dia menjelaskan materi dan dia berfokus hanya kepada siswa yang di depan. Nah, siswa yang di belakang ini pasti nanti pasti guru itu tanya yang di depan aja, nggak tanya yang di belakang. Nah, itu kan mindset seorang siswa. Kadang yang buat motivasi belajar siswanya itu berkurang, efek dari tidak adilnya guru. Nah, kayak tadi ibu bilang tadi, kalau SD itu tidak memperkenalkan rumus-rumus, kebetulan saya jurusan matematika, kadang SD itu tidak memperkenalkan rumus-rumus yang memang terlalu ini kan, terlalu susah. Nah, tapi kurikulum mereka yang menuntun siswa ini dapat belajar yang tingkatnya tuh lebih tinggi. Misalnya kayak saya memang ada lihat buku-buku paket sekarang itu, buku-buku paket SD. Nah, itu bakal saya pikirnya ini kayaknya contohnya untuk anak SMP lah soalnya, tapi ini udah ada di kelas 4 SD. Nah, gimana itu kami membuat siswa ini kayak menyukai matematika, apalagi matematika ini merupakan ilmu yang sulit. Mereka sering berpikir bahwa matematika ini ilmu yang sulit. Bisa jawabnya. Bisa balik lagi. Ya. Ini cuma saya tadi ke karakter. Saya akan karakter kalau tentang materi yang susah itu bagaimana, itu menjadi kreatifan dulu, nanti pasti ada caranya nanti. Yang saya juga ada aturan lagi. Ini yang bakar. Saya dari karakter ya, dari materi rumus-rumus. Mungkin ada cara bagaimana mengajarkan rumus-rumus secara kontekstual. Jangan fokus ke rumus saja. Mungkin ada media-media dan lain, saya tidak tahu. Dan saya fokus pada guru aja tadi karakteristik. Nah, itu makanya gurunya coba ikut kayak kalian. Ya. Makanya gurunya sangat perlu dididik sekarang. Jadi guru sekarang kan tidak paham bahwa siswa itu bermacam-macam, dengan apalagi dengan gaya belajar, dengan bakat minat dan sebagainya ya. Ketika guru paham bahwa siswa bermacam-macam, dia tidak akan fokus saja pada siswa pintar. Kalau saya lebih banyak fokus ke siswa yang tidak pintar. Kalau siswa pintar dia bisa jalan sendiri hari-hari ini. Setiap masuk kelas, makanya itunya pandangan saya itu pasti siapa yang paling malas, siapa yang paling suka ribut, pasti dia ada yang saya tahu, bukan dia. Maksudnya fokus ke mereka, yang lain dia sudah bisa mencari keselamatan hidupnya sendiri. Hidupnya sendiri. Makanya itulah guru harus terus mengaktifkan, mengetahui karakteristik peserta bahwa ada siswanya yang tadi tingkat perkembangan kognitifnya sudah bagus, ada yang masih berkembang, ada yang masih perlu bimbingan yang lain. Kalau terkait dengan guru, ya guru itu tersebut yang harus update, lain tidak ada. Makanya sekarang harus banyak membaca, harus banyak melihat, harus banyak ikut pelatihan seperti ini atau prakteknya daring dan sebagainya, agar terbuka wawasan kita. Memang kalau sekarang, kalau guru tidak ikut perkembangan zaman, mungkin pensiun dan tidak bagus. Biar ada slot gue. Cukup menggemaskan ya, kedua ya. Biar ada slot. Memang itu penting pensiun lah. Kasihan juga pemerintah menggaji banyak-banyak, tidak ada kontribusi kepada negara dan sebagainya. Orang sekarang suka kali guru sekarang, tapi saya guru ya, kita ngomong untuk guru, tidak apa-apa lah saya ngomong untuk guru karena saya sama. Alay. Sudah tua lah, kerjaan kalian lah anak muda ini. Pasti kalian yang kena kami hitam ya. Kami hitam dari guru-guru senior. Ya. Saya itu kalau kena sama saya guru yang itu tahu, tanya saya tahun berapa ibu lahir, masih tua saya. Iya. Karena saya masih muda, saya bilang. Saya ini motivasi sedikit, nggak apa-apa kalau pamer diri sedikit. Personal branding. Ya. Tapi kalau Iya. tahu nggak kamu? Nggak tahu. Tadi mereka baru siap materi personal branding. Oh, personal branding kan ada, harus boleh personal branding. Apa? Karena saya jarang personal branding ya, karena jadi di sini sangat ini saya sudah tahu promosi diri bisa dari personal branding.
Saya kan kuliahnya S1, S2, S3 sudah. Tiba-tiba di S3 ya. S3 linguistik usul. Saya sebenarnya spesialisasi saya bukan pendidikan di ujung-ujung, tapi penelitian bahasa Aceh. Nggak ada lanjut bahasa Aceh. Cuma karena sering alam saya pendidikan, saya lebih dikenal di pendidikan, kurang dikenal di penelitian karena jarang nulis. Ada terakhir menulis itu sudah tidak tulis lagi saya di seminar internasional di Jakarta terakhir bahasa-bahasa Austronesia saya pernah presentasi makalah, habis itu saya diam enggak lagi. Sudah banyak dulu kan sudah S3 terakhir dibuka oleh Kemendikbud guru penggerak, datang saya ikut guru penggerak, saya dibully sama kawan-kawan, dibully saya Ustaz. Ibu itu tidak cocok lagi guru penggerak. Kenapa? Ibu kan sudah S3, apa ini guru penggerak itu kan cuma memiliki. Tapi saya tahu di mana kekurangan saya. Karena saya belajarnya di generasi A. Generasi A, saya diajarkan oleh orang-orang tradisional. Guru saya tradisional semua. Dan sementara murid saya tidak tradisional lagi. Saya tahu bahwa setiap program yang diluncurkan itu demi kebaikan. Bahwa saya tahu bahwa ini adalah program Merdeka Mengajar yang di dalamnya ada paradigma baru yang bermanfaat buat siswa saya. Jadi saya belajar bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya itu ngapain lagi, nggak ada gelar pun di situ. Nggak ada pun dapat tunjangan, nggak ada. Tapi ikut, kenapa ikut? Dan jelas di situ kan banyak aplikasian teknologi di pengajar, ternyata sangat bermanfaat jika kita ikut. Jadi bukan ego kita, jadi tidak perlu kita kita belajar, kita S3 belajar sama guru yang masih S1 malah baru-baru dan sebagainya. Janganlah kita merasa, mana saya bangga loh. Bangga sekali saya bisa belajar dengan. Jadi belajar itu jangan kita menganggap kosongkan kelas dulu ya. Kalau misalnya ini mau isi lagi ya, isi ya. Kalau sudah ngalas baru isi. Tapi dapat penuh itu nggak muat lagi kita. Jadi itu prinsipnya di dalam belajar. Suruh belajar Jihan, ya, suruh belajar. Jangan asik ngomong dirinya senior. Kalau senior kasihlah sesuatu, buktikan bahwa Anda itu senior. Jangan asik kita ngomong bahwa saya ini sudah tua nggak bisa lagi. Jadi mau nggak? Tapi pas ke sekolah sering gitu bosan. Kalian nanti yang penerus kami gitu. Jadi kalian menciptakan hal-hal yang baru. Memang itu tugas kami kan. Seorang guru muda ya kan Bu. Tapi kan tidak jangan Betul, Anda tuntunlah. Kayak saya tuntun walaupun nanti saya lupa lagi. Ya kan Yun? Saya tuntun. Saya ikut apa-apa aja. Dia yang ini. Saya ikut Google Master Trainer. Yun, sini. Kenapa? Ini ada tugas ini. Bukan tahu lagi. Buat kita. Saya ngajarin dia. Tapi dia yang pintar, saya enggak. Banyak saya kan nggak tahu. Ini coba kamu kemarin ini apa? Tapi ini saya ajarin dulu kan. Habis itu saya ajarin dia yang pintar, saya lupa. Nah itu baru namanya penerus. Jangan kita asik dengan kamu penerus saya. Karena kita tidak buat apa-apa. Kamu penerus. Kalau kata Raffi, tadi cuma tanya awalnya. Kalau kita tidak ada artinya kita duluan ada. Duluan ada itulah kontribusi. Itulah bukti eksistensi kita sebagai guru. Itu yang penting. Ini kalian yang untuk nantinya itu ya. Dan nanti kalian akan mendidik generasi milenial. Saya sedang mendidik generasi. Kalau saya masih berfokus kepada tadi waktu saya kuliah dulu, kita dulu S2, S3, gimana saya berhadapan dengan kalian? Jadi kalau kami ini kan hidup di dua generasi belajar di generasi A, tapi mendidik generasi Z itu sangat unik. Ketika kita mampu, itulah kita guru yang sejatinya guru, bukan guru yang melepas diri. Oh saya sudah tua, saya tidak mau lagi. Itu saya paling benci pernyataan begitu. Itu harus belajar, long life learner. Saya kapan nggak pernah belajar? Setiap hari saya belajar. Bawa anak keluar kebun, bawa belajar. Betul. Karena memang nggak betah nggak membaca gitu, nggak betah. Dia bingung lihat saya. Sambil bicara, apa caranya, ya betul kan, Mbak Abra? Dia yang melihat aktivitas saya. Ya Farah juga tahu ya. Ibu mana-mana pasti bawa laptop, bawa HP. Jadi kalau ada saya orang bicara yang
ini saya kan anak saya di sini aku cuma minta uang banyak bicara entah apa apa aja saya diam aja saya nggak dengar lagi karena tidak jelas pembicaraan apa banyak itu Azwar coba lah kamu kalau ketemu guru-guru udah itu di sekolah nontonnya apa tahu siapa itu ya kadang-kadang kamu Jadi penting Bu. Hah? Nggak tahu penting. kalau nanti COD COD si ayah dah Ikan. Ngeri banget. ya itu dari mau kuliah SMA ya kali kedua Tengok. ya oh jangan ternyata jalan ini ada bas udah kan udah kan ini di ban Terus ya, Tahu sangat. karena banyak formulir di Indonesia aja nih daftar nih ban Waktu lewat. nih kakak nih akte apa ya ban udah kan ini dah Udah lama juga. oh dulu tadi dengan 17 ini mungkin ini lusa nih jadi pulang dengan 17 itu nah ada daftar deh ada kaitan baru saja ada belum ada ya baik daftar lagi di mana terus ini jadi terus ini nunggu dia ya kan baca di pulau itu apa Lagi. Inang baca Boleh. itu Oh, boleh pergi terus. Buka. Lagi nelpon tau. Kasih aja dulu. Kasih aja. Biar cepet. Lagi nelpon tau. Tarik iklan Bang. Iklan. kan penting betul dapat siswa lagi Itu diangkat kan? saya ada pengalaman berapa kali diangkat nomor masuk itu COD. Tahu saya anak saya itu bentar-bentar tidak pindah HP ke patah. Nah begitu ya Dihan ya kalian belajar ya. Oke sekarang kita jadi ketiga. Oh Hijau. Udah. sana dulu yang Ya Bu. Boleh sambil nyantai. Enggak. Desa ya. Yang udah gimana? Ada yang membahas ya. Saya Eropa. Dikira air timun loh. Rupanya Mau ya? warnanya kayak gini. Udah nih. Enggak usah kalau yang kita. Lo lebar ya. Iya. Bang Yon. Kasih Bang Yon dulu. Deh. Ganti-ganti lah nak mau abang Yon. Belakang. Bukan Bang Abra ini Bang. Senyumannya Bang Akbar. alhamdulillah. Abrar ya juga Akbar. Bilang aja Bang Yun. Untuk kau tadi kau boleh Biasa apa? Depan. Ya, Bu. Ya, bukan Pak. Tidak ingat terus kulit-kulit tuh beri yang daya nih. Tadi nantinya lupa bukan. Penting tadi. Betul ya, Bu. Ini ada sekarang kain punya tulis sekarang kado awal. Awal di Awal. Oh, yo kan ditulis sebagian. Awal mana saat? Sudah kan? Yun. Enggak ya, Bu. Tinggal aja yun. Sama itu Jambi, Bu. Oh, Byron. Awal jual ya. Apa harusnya Zambi? Ya, tapi awal jual. Bilang. Ngapain kayak ikhlas tuh Bang? Kasih Bang Witan. Minum dik.
Karena abang ini tunggu yang kita aja. Para iban ka ano ya. Lagi penelitian. Mahal lain. Insya Allah deh kan. Nanti belum. Dengan bikin video karena video ini kan harus divalidasi dulu. Tentang coba. Perencanaan karir. Itu instrumen Video. video. Jadi eksperimen nanti pakai meningkat edukasi pakai video untuk meningkatkan pengetahuan perencanaan karir. Sama yang boleh instrumen bakat minat rias. Nak belajar. Kalau bimbel ya. Biasa. Nah, itu dong. Instrumen untuk pemilih. Tidak iya. berselim. Oh, karena SMA untuk naik fase SMA. Pemilihan mata pelajaran. Nah, juga bidang berselim juga. Barcelona. Naik betul dari luar lagi. Lomba kemana? Nah. Kita rekam dong. Nyampe kereta bilen, kami mau. Ada Kamu. kita kan. Tidak di Nah, contoh. kita banyak Contoh. Ayo betul kali ini. Erek get. Ini kan dalam Erek get kirim reket. Ada kirim reket. Kata ada kirim. Kalau kirim reket apa mau? Plastik. Tambah K. Kenal brand dulu. Ini apa namanya? Nanti ini ikut. Ini apa namanya? Ambil lagi. itu cerita yang datang enggak. Mau lihat? Mau lihat kan? Data itu dulu. Dulu apa? Itu berarti bisa diganti. Nanti detik ini loh. Jadi kalau saya, lanjut lampu. Tapi ini dia struktur awalan. Ya. Harusnya. Dan namun mau menyumbang tidak yang begitu. Struktur. Udah bisa mulai lagi ya. Dari dulu. Ya, apa Pak sambil aja. Ini dari kita dari desa. Ini kita. Bapak dari desa. Oke. Sekarang pembelajaran abad 21 ya. Mungkin materinya juga ini sangat umum ya. Sama dengan tadi itu pengenalan paradigma dan konsep. Karena ketika kita sudah ada paradigma atau konsep dalam pikiran kita, mencari itu gampang. Itu bukan mengajar sekarang ya, menuntun, memfasilitasi. Tapi itu pembelajaran 21. Pembelajaran yang digunakan untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ini adalah ledakan informasi, harus ledakan informasi. Hanya tahu informasi 2 menit. Begitu. Setelah itu siswa guru fungsinya sebagai fasilitator. Jadi pendekatan abad 21 itu pedagogi. Karena dengan pedagogi ya. Kalau dulu ada pedagogi. Pedagogi itu seni mengajar, memahami peserta didik, teknik mengajar dan sebagainya. Kalau andragogi, ilmu pendidikan itu orang dewasa. Maka andragogi kalau sekarang muncul pendekatan baru pedagogi. Itu pertama dicetuskan oleh Southern Cross University, Stewart namanya ya. Jadi tentang belajar yang ditentukan oleh pembelajar itu sendiri. Makanya nanti ada pembelajaran menurut gaya belajar masing-masing, visual, audiovisual, kinestetik, terus bakat minatnya. Itu dia tentukan cara belajar sendiri. Di mana kan ada kalau Revo itu belajar di mana saja, kapan saja, ya. Ya,
Ibina tadi pembelajaran abad 21 merupakan era ledakan informasi pembelajaran di mana saja, kapan saja. Peserta didik menentukan apa saja dan di mana saja dengan cara apa saja. Itu belajar. Bukan nanti ada nanti kita kenal flip classroom. Pernah dengar flip classroom? Flip. Ada online, Flip. ada tatap muka. Ya. Mungkin banyak lagi hal baru di sini cuma tidak saya sampaikan, tapi inilah intinya bahwa bagaimana kita merancang pembelajaran untuk peserta didik supaya bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Jadi pembelajaran itu kita guru mengajar bukan untuk kita, tetapi untuk tadi peserta didik menuntun dia keselamatan. Jangan lupa ya, menuntun dia selamat. Gitu. Bukan hidup di zaman kita, bukan dengan cara kita. Nah, ini yang terjadi nanti. Pekerjaan yang akan punah teller bank, mesin ATM, mesin itu berubah menjadi telepon. Penjaga pintu tol, tol, kasir itu akan service. Ini kalau kita di sini kalau enggak kita persiapkan anak kita, anak-anak didik kita untuk belajar abad 21 kan bingung gitu. Dia kan cuma kalau ke bandara dia sudah self check out ya Isan ya. Kalau kita naik pesawat tanpa tahu itu jadi bingung, kita check in aja kita susah ya, semua kita check in sendiri, semuanya kita lakukan sendiri, belanja sendiri, jadi bingung kita ini. Asik dia lihat ada mesin. Sekarang kan ujian kan online dan sebagainya. Kalau anak-anak tidak dididik teknologi informasi, tidak diizinkan pakai HP, laptop dia tidak punya, HP dia tidak punya, tablet tidak punya, apapun dia punya, apa bekal dia? Nah, nanti kita pikir Bu, HP enggak tidak membuat dia belajar. Kenapa dia tidak tahu mau belajar apa? Makanya begitu dia lihat HP, dia yang tahu cuma game. Cuma itu aja yang dia pegang. Tapi kalau dia tahu yang lain-lain, oh enak, asik kok di dalam HP itu ada belajar interaktif. Bisa belajar dengan game, pasti dia buka. Masalahnya kita tidak fasilitasi dia. Ya kan? Tidak fasilitasi. Kita cenderung ini akan dapat ini sudah memang pikiran kita langsung negatif kalau anak-anak pakai pegang HP. Langsung negatif. Gitu ya. Sekarang enak sekali saya kalau ngajar di kampus itu. Kalau kita lihat, mungkin kalian juga merasakan ya. Ini guru sama dosen nanti lihat HP. Pasti kalau dilihat di luar ya, di situ sumber informasi. Ini tidak masalah. Otak diganti dengan robot. Makanya kalau di SMA sekarang kalau kurikulum merdeka itu ada namanya PENI. Project penguatan profil belajar. Nah, belajar project ini bagian dari tadi anak itu belajarnya bermain, bermain dengan karya, bermain membuat karya. Itulah guru memfasilitasi dia bermain, bukan memfasilitasi saja di ruang kelas. Memang sekarang tantangan terbesar kurikulum merdeka ini tidak ada kurang persiapan, kurang siap dulu. Kalau dari pandangan saya, kurang siap dulu untuk bertransi dalam masalah seperti ini. Khawatir ada kinerja diisi orang, ini diisi orang, itu semua diisi orang. Tidak mandiri tadi ya. Jadi berkat pembelajaran dulu ini tuntutan. Ini pernah lihat? Ini adalah gambar kesukaan saya. Kalau cerita tentang abad 21 pasti saya tampilkan gambar ini. Pernah lihat ya? Lihat di internet ya. Cerita saya entah karena ada merah kuning hijau. Ya, gambarnya atau enggak tahu. Itu dia. Makanya sekarang tidak ada uang. Uang tidak ada. Dan dengan ujian itu kan ada ujian literasi, numerasi, ini sebenarnya mengakomodir kegagalan. Bisa, kau bisa nggak? Banyak bisa. Oh, Iya, tes bisa. Bisa itu tes. 3 tahun tadi lah.
Pokoknya tes siswa lah. Yes. Kemampuan Program for kemampuan International Student Assessment. Nah, beda. Panggil kita tes siswa ini. Kita ranking paling buruk. ya. Kemampuan literasi kita entah ranking berapa. Kenapa? Karena pembelajaran kita kan hanya di mana ibu kota Indonesia. Jakarta. Mantap. Nah, banyak kecil. Pak, itu dalam hal menghafal. Karena pendidikan menghafal semua itu. Ya kan? Jadi kalau analisis itu kita bingung kita. Jangankan anak-anak, saya disuruh buat soal literasi numerasi, orang tak menyerah. Karena kita akan tidak biasa saya kemarin. Literasi, numerasi kemampuan yang berhubungan dengan angka itu biasanya literasi numerasi itu di dalam bentuk teks biasanya. Bukan dikasih misalnya 4 tambah 10 berapa 14, tidak seperti itu, tidak seperti itu dia buat dulu dalam scientific literasi. Pernah dengar scientific literasi? Ya, gimana itu scientific literasi? Literasi Kita beda. Itu apa? Ilmu. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip keilmuan di dalam dunia kita? Jadi dibilang orang itu ada daun pisang kering itu ya, misalnya ada kita baca ya, itu bisa jadi obat glowing. Data kita benar ya. Kita tidak menerapkan aspek-aspek sains di dalamnya. Apa ini di daun pisang itu kandungannya apa? Ini tidak berpikir ilmiah. Yes. Tidak ada literasi ilmiah sama kita. Makanya dulu kan ada air di sini bisa menyembuhkan di mana itu air gitu ya. Bahwa orang satu ini bawa dirigen dan sebagainya ngantri dari pagi sampai tak ada saintifik, tidak ada. Kita tidak tahu bahwa ini kan secara ilmiahnya ini nggak mungkin. Jadi harus kita membaca itu. Dasar-dasar sains itu kan ada proses orang mencari ilmu. Lain dengan orang cari pengetahuan. Ilmu itu harus dengan penelitian, pengamatan, pertanyaan hipotesis dan pengujian dan sebagainya. Ya, jadi itu harus ada. Terus nanti di sini kan, nanti di sana ada critical thinking ya. Pokoknya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari siswa kita bisa menerapkan prinsip-prinsip sains. Jadi jangan mentang-mentang itu benar. ICT, Internet Communication Technology, literasi harus pandai. Tes online, pendaftaran kerjaan semua yang online ya. Tidak ada lagi kita ke ini alamat pekerjaan seperti di film-film itu ini pakai map ini saya ini tidak ada. Tiba-tiba panggil interview, tiba-tiba Zoom, tiba-tiba ini ujung-ujung tes kesehatan. Nggak tahu tiba-tiba nih sudah lulus. Oh, udah ada kerja. Kapan tesnya? Nah, itu tidak perlu. Sekarang sangat mudah. Itulah harus pandai kita. Tapi kalau kita tidak pernah pun berhubungan dengan internet, berhubungan dengan hal-hal semacam ini, bisa nggak kita hidup di zaman kita sekarang? Daftarin saya kerjalah sebentar, upload inilah sebentar. Mana sanggup orang ini kebutuhan kita nggak mandiri. Bukan kita ya, kita mungkin sudah bisa, tapi anak-anak kita. Ini saat anak-anak belajar tes online, pegang mouse saja nggak bisa. Bu, ini yang kayak cacing ini di mana? Masalah mau masukkan email kan? Oh iya, titik di mana titik? Itu salah kita itu, kan salah dia. Jadi itu harus dididik, bisa. Financial literasi. Literasi keuangan. Kita punya uang 100.000, punya uang 5.000 misalnya ya, kasih jajan. Itu anak-anak harus didik
kamu punya uang 5.000, kamu harus cukup untuk makan, gitu ya. Kamu harus cukup untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Kalau dia punya finansial literasi, dia akan misalnya bawa minum di rumah lah, biar nanti kita beli makan. Itu harus dididik anak. Jangan nanti beli makan, kamu mau minum apa? Ada minum dia. Ya, harus ini apa namanya, kalau ada anak-anak lagi itu buat didik lah, kamu kalian harus bawa botol minuman. Anak laki malas bawa botol minuman. Ada cerita lucu, anak saya branding itu. Dia waktu itu MC mas ya, olahraga. Dia tiap hari bawa botol minuman. Jarang kan anak laki. Anak SMA saya satu pun nggak bawa. Saya sudah bilang bawa minum kamu itu, biar jangan ngasih minum, uang jajannya 5.000 bisa makan. Anak saya pagi-pagi seperti mantap ruwet. Dan setiap hari kita ruwet. Datang dia ke sekolahnya, dia sama kawan-kawannya, hai Sipa, kamu kayak perempuan, kenapa? Kamu gak minum, katanya. Enggak apa-apa lah, biar aku jadi cewek aja. Datang main poli ya, dan main poli orang kehausan semua nggak ada minum. Sipa, minta airmu. Kamu kan cowok, ngapain minum? Kamu minum aja air liur. Minum aja air liur, aku yang cewek yang minum. Kalau cowok kamu nggak minum. Makanya kita jangan gengsinya, jangan gini ya. Itu financial literasi, cultural and civic literasi. Kita baca, kita cultural itu gaya warga negaranya seperti itu. Nah, kompetensi apa? Yang ini fondasi apa namanya literasi dasar. Kompetensinya apa? Ini 4C. Jangan sampai kita nggak tahu 4C apa saja 4C. Critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration. Ini harus dihafal. Sekali-kali hafal nggak? Jadi tanya apa? 4C yang kita generasi ini nggak tahu. Critical thinking and problem solving. Berpikir kritis. Saya itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan berpikir dari berbagai sudut, bukan sudut kita aja. Terima informasi bukan mentah-mentah. Ini sesat nih ya, udah sesat aja lah kamu. Dikasih sesat, share lagi kemana-mana. Oh ini perspektif saya. Ketika ada dalam sesuatu hal, ada banyak perspektif, itu curigai. Curigai bahwa ada terjadi bias di situ yang harus dicari kebenarannya. Kecuali hal-hal yang universal. Apa hal universal? Oh, kalau jujur itu nggak bagus, itu jangan percaya. Karena kejujuran itu memang sesuatu yang tidak usah diperdebatkan lagi. Harus sopan. Itu hal-hal universal itu bertahan kebenarannya sepanjang zaman. Tak perlu perdebatkan. Tapi kalau hal-hal yang lain, ketika ada sebuah informasi, berpikirlah kritis dari berbagai sumber. Apa kata orang sih? Kalau kata orang ini, kata orang itu apa? Kata orang itu baru kemudian jadi kita harus membuat hubungan sendiri. Kenapa penting ini? Karena informasi di zaman sekarang itu masuk dari berbagai sumber muka belakang. Main lagi informasi. Kalau tak bisa dicari gimana? Tetap jadi. Karena kalau Google itu dulu orang belajar mungkin dari satu sumber guru. Tunggu, itu nggak mungkin bohong dia. Kalau sekarang Google itu yang baik pun di situ, yang jelek pun banyak. Jadi dia bilang, ngapain jelek-jelek masuk Google? Ya kamu yang salah, yang baik ngapain masuk Google? Ini kami yang kita. Ini kita berperang itu. Informasi yang benar, informasi yang salah, informasi hoax, informasi fakta. Berperang di situ. Maka butuhlah kita mendidik siswa kita untuk critical thinking. Prosesnya lewat pembelajaran nanti kita lihat terakhir apa metode pembelajaran yang nanti critical thinking. Maksudnya ini cara membangun pemikiran guru. Dulu saya pernah berpikir juga Isan gini. Ini kan cuma pengayunya pemerintah aja. Critical thinking, creative thinking. Toh gampang-gampang terakhirnya enak kali ceramah kasih tahu selesai urusan dia bisa pulang. Karena saya tenang. Kalau ceramah kita, Ibu arti ini apa bahasa Inggris misalnya kan? Misalnya meja apa bahasa Inggrisnya? Table apa? Meja. Gampang selesai urusannya. Tapi kalau sekarang cari dulu kamu sendiri. Kalau kita langsung menjawab apa yang siswa tidak tahu, langsung kita kasih tahu, itu dia tidak melatih dia mau berjuang untuk mencari.
discovery learning tidak muncul. Guru itu bukan one man show, bukan satu orang kasih nampak dia pinter, dia ceramah di situ seperti saya misalnya ini saya one woman show. Bukan. Mengajar itu sekarang adalah membuat orang belajar, paham nggak? Bukan mengajar seperti ini bukan mengajar. Tapi bagaimana membuat anak mau belajar, itulah mengajar sekarang. Nah, gimana dia mau mencari? Mana prosesnya? Itu tadi. Kreativitas. Tumbuh kreativitas dia dari banyak melihat, ya, banyak menonton, banyak sharing dengan orang ya. Saya sampaikan tadi. Oke, branding lagi. Anak saya lagi yang pesan. Karena kebetulan diminta ini si ayah ini adalah. Dia buat bermacam ini model paling jelek dikasih saya. Yang sudah baik bagus sudah laku. Jual. Sampai sudah laku banyak sekali. Dari mana kreativiti ini muncul? Kan dari belajar, dari banyak melihat, dari kapasitas, dari mendukung. Jangan lihat kamu asik lihat hati aja, kamu asik lihat TikTok aja, yang ada kita salahkan itu dia. Tidak berkembang anak. Itu orang tua perannya ya. Communication. Gimana kan mau komunikasi kalau misalnya cara mengajarnya begini? Kita mau anak berkomunikasi, tapi tak pernah kita kasih kesempatan untuk berkomunikasi, tak pernah kasih kesempatan berdiskusi. Nah, kapan dia mau ini? Saya kadang-kadang kalau di kampus itu, saya kepingin sekali ngomong ini salah mahasiswa saya ngomong. Mau saya ngomong, tapi lagi kita kasih kesempatan ini sih, dia guru sekarang nggak dia kan bicara itu masuk semua bicara. Nah, enggak gitu juga sih. Kolaborasi ya apa? Lewat kelompok. Makanya pembelajaran harus bermain kelompok. Yes. Ya, belajar misalkan kelompok. Memang menyebalkan. Banyak apa namanya ya? Ada kekurangan, ada kelebihan, tapi itulah pelan-pelan. Ya, terbiasa akhirnya. Karakter kualitasnya ada curiosity apa? Rasa ingin tahu, ya kan? Ada rasa ingin tahu, inisiatif, punya inisiatif, persisten, tangguh, daya lenting. Kalau dalam fisika ya, daya lenting itu gimana sih daya lenting? Daya banting ya, makin tinggi dia loncat. ya, itu ada kalau dalam psikologi ada ya, daya lenting. Resiliensi. Resiliensi, betul resiliensi. Nah ya, terima kasih Kak. Jangan sebentar-sebentar sudah menyerah. Kita tidak banyak persisten dalam segala hal. Kata-kata orang yang persisten, yang tangguh itu dia sukses di dunia itu ya. Dan apa yang kamu usahakan itulah yang akan kamu bayar. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu persisten. Ini banyak manja sekarang. Adaptability gitu, hal yang adaptasi, leadership, social, and cultural awareness, ya. Selanjutnya kita lihat sekarang ini potret pembelajaran apa salah satu ya. Many teachers, discussion board, tutorial, video, webinar. Ini ya pembelajaran seharusnya sekarang ya. Greater student teacher interaction. Jadi interaksi guru dan siswa itu lebih besar ya. Kok bahasa Inggris bisa ya daripada bahasa Latin sama Inggris ya kan? Enak kalau mahasiswa enak Cang. Lebih enak aja mahasiswa dengan guru. Kita bilang gini, ibu bahasa Inggris tuh orangnya bahasa Inggris apa sekarang bahasa Inggris mana ada itu? Bahasa Inggris itu kalau nggak bisa bahasa Inggris itu namanya illiterasi lah, nggak bisa. Ya betul. Illiterasi sekarang bukan orang nggak bisa baca. Illiterasi sekarang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komputer tuh jangan salah. Orang nggak bisa baca mana ada. Orang pun sudah pakai HP semua. Mungkin orang pakai HP yang bisa baca. Mungkin ya. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris itu masih bisa huruf. Nggak bisa komputer, bisa huruf. Jadi ada yang bisa huruf di sini. Terasi. Kita warna. Jadi ini real time performance data to inform instruction ya. Kalau datanya real, instruksinya. Instruction itu apa? Instruction itu pembelajaran, bukan instruksi. Itu mahasiswa saya. Instruction. Kalau dalam pengajaran itu instruction itu pengajaran ya. Bukan instruksi. Kita berhenti sebentar, tapi habis aja lanjut sebentar lagi ya. Tunggu selesai.
Enggak jelas. Jangan kan rekam sama. Nah, Cuma sorry. Yang baru tuh rekaman di saya dan karena aku cerita aja kita mereka udah ada ya kalau ada rekam Rekam. kalau sih tinggal dengan jeda Kenapa aja ente editor? Yang zoom contohnya zoom itu. karena itu Bentuknya nenda. Karena rekam dari Zoom lebih hubut kuota aja. Kita rekam dari video kan MB aja ente buat raya. Enggak ada. Makanya jumpa aku tadi. Dia minta IG. Hybrid. Nah, Tinggal siang. Event organizer. Banyak lebih deh. Awal beli 8 kau nanti. Lalu. Ana yang enggak seminar kalau seminar le proposal di dengan susun. Lelut. Persiapan no. jadi BKT. Nah, itu BKT. teori dulu dengan iklan ya bukan Nama ada kita itu. Iya.
Nah, Gitu ya. niki. Bukan apa Mbak Kolte. Kayak bicara Pak itu. Mbak Kolte IT. Yan ganggu ni dia dah nampak. Apa itu dia? Oh, udah baik sudah pada bukan dari daftar gitu salah tadi belum bisa ada wajar karena dia kata apa itu. Namanya berjalan. Ya ini belum tahu. Nah, ya ini yang dalam dari Kalau belum misalnya udah siap itu. Iya. Kalau udah Kalau ini Indonesia sudah kurang artinya maksudnya tidak ada kartu. di pegangan Karena sapu ya kan. Kedua ya. berarti di karena dari yang kemarin itu apa sih? Oh dia berarti subsidize. Mana nih? Berapa pun? Daerah. Dari daerah. Gak lượng người tiền. Daerah. Nah, lah itu. Ada pun bahan itu apa? Iya, itu kita mak ada tim. Dia banyak komunikasi, kan? Karena komunikasi ketika bukan itu aku. Gini udah pegang. Nggak muncul ya Taruh di situ di jauh. Karena yang postilnya yang penting. Nanti kan ya nak saya di semua anak saya. Situ komunikasi nggak bisa juga. Ikut komunikasi yang ada. Kreatif thinkingnya nggak main. Juga critical thinking yang 4C ya. Kita lanjutnya sudah selesai ya. Lanjut. Ini kan potret pembelajaran harusnya di abad 21. Anytime, anywhere, access to learning and support. Kalau skillnya critical thinking, communication, collaboration, creativity tadi sudah ya. Terus self-directed learning. Berarti dia bisa mengontrol belajarnya sendiri. Kalau pengetahuan itu kan ada pengetahuan ya, ada faktual, konseptual, apalagi jenis-jenis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, pengetahuan fakta, konsep, prosedur, cara-cara. Ada yang terakhir itu pengetahuan yang paling hebat itu adalah metakognitif. Pernah dengar metakognitif? Meta itu apa meta? Meta itu luar ya. Kognitif pengetahuan apa? Berarti bukan pengetahuan, tapi dia bisa mengontrol pengetahuannya, itulah self-directed learning. Dia tahu tapi ketika dia semangatnya menurun, dia bisa kembalikan lagi semangatnya, bisa belajar. Penting sekali kita memiliki pengetahuan itu sesuatu metakognitif. Pengetahuan mengontrol pengetahuan. Self-directed learning. Jadi bagaimana caranya? Ada interactive media, rich content. Kontennya banyak. Kan sekarang saya cuma lupa istilahnya apa. Kalau tahu nanti kalau kasih tahu lagi. Lupa pernah tahu. Dunia di mana kita kebanyakan konten, tetapi kita kesulitan menguasai konten yang banyak itu ya. Nah, sering nggak mau. PPT-nya, share lah bahannya. Satu pun nggak sanggup kita baca ya. Mungkin banyaknya ya. Kebanyakan konten. Kalau dulu kontennya satu cuma buku guru ya, itu pun nggak kasih. Jadi kasih sembarangan. Udah usang pun tuh. Dulu orang punya resep kue. Ya. Resep kue kan, orang kan. Ya Allah. Yang kasih tahu orang lainnya. Kalau sekarang main kan, lomba-lomba kan, dikunci di YouTube saya, like, share. Orang sekarang semakin orang mau ambil ilmu dia semakin bagus. Kalau dulu orang sembunyi-sembunyi, saya pernah beli resep kue Rp5. Itu banyak bagus, nggak bisa buat kue. Ya, hanya untuk itu aja saya ini, kasih tahu orang lain.
Jadi banyak medianya cuma tulisan tangan orang. Kalian nggak hidup di zaman itu, makanya agak susah. Interaktif media, high student engagement. Siswa itu. Nah, ini potret sekarang, pembelajaran ke sekarang ya kan, teacher needs instruction. Pakai papan tulis itu, little access. Buatlah tugas nomor 1 sampai 30. Page 25. Masuk bikin tugas. Siswanya asli buat tugas saja. Habis itu dia lempar. Nggak dari periksa, ada. Yang penting sekarang makanya perlu umpan balik. Setiap sesuatu yang diberikan itu umpan balik gitu dengan siapa yang berani tanya kalau ibunya nggak kasih balik sudah saya kemarin bahasa ini sudah saya itu akses itu support tidak ada support lingkungan tidak ada hanya textbook worksheets one size fits most instruction kan learning within the confines of 4 walls in the bell schedule. Tunggu bel, kan bel. Sekarang enggak, kapan enggak bel nanti lanjut lagi. Oke. Nah, potret pembelajarannya lari seperti ketinggalan kereta. Guru pusat skalanya satu arah, siswa pasif, mesti media mendewakan metode terang. Drama masih pakai, kapanpun itu metode ilmiah ya, paling enak ya. Tapi tergantung suasana. Kalau segini cocok ceramah. Maksudnya ceramah ini saya tidak lagi ini karena waktu sudah habis. Kita lihat model pembelajaran 21 itu ini ya inquiry learning, discovery learning, problem based project ini. Hanya dari tidak pernah. Intinya ya makanya project based learning. Project based learning itu pembuatan project. Problem based learning belajar berdasarkan ini pernah sering dengar ya. Ini langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, itu metode pembelajaran yang bisa terapkan di rangsang. Karena ini kita apa namanya siswa kelas SD ya. Nanti guru-gurunya ini masing-masing share pada kawannya bagaimana penerapan make a match, think, test, and share. Di mana ya? Lihat? Di kooperatif ya, group investigation, talking stick, bertukar pasangan semua. Ini contohnya di SD. Di SD beberapa ini ada beberapa. Cuma di sini mari kita lihat saja dulu. Ini sengaja saya ambil ini yang kelas itu teaching dulu. Kita ini enggak ya. Back and next pernah praktek? Pernah Bu. Kalau udah pernah enggak usah. Berarti dia micro teaching ya? Iya. Jadi dari pasangan. Jadi ini ada soal, ada ada jawaban. Siswa yang punya soal, dia mencari jawaban dari pasangan, tapi nanti dikodekan kayak biar dia tahu nanti ini dia masuk ke bagian mana, tubuh mana. Itu praktekan, ada praktekan di micro teaching. Jangan teaching di sini. Oh, di sini belum. Ini enggak ada. Teaching itu banyak sekali itu praktek karena memang untuk nilai itu kan. Iya. Saya juga ada micro teaching entah apa dan kalian yang ada praktekkan di kelas itu. Apa yang di micro teaching itu yang bagus-bagus praktekkan di rangsang. Dan berapa orang kan kelompok berapa orang? Kelas B. Berapa ya? Berarti nanti kalau mereka ini duduk ini dengan kita ada kelompok yang kecil berapa? Nanti kan ada beberapa tutor. Walaupun 10 orang siswa nanti suruh make and match saja mereka. Kan di situ muncul komunikasi ya kan. Yang penting kan sekarang apa? Komunikasi, kolaborasi. Kan itu yang kita inginkan. Nah, oke. Kalau di visual teaching saya percaya, tapi kalau di rangka silakan dipraktekkan supaya apa namanya pembelajaran awal 21 kita kan mendukung pembelajaran di sekolah nih kan, rangka ini kan mendukung itu. Jadi sudah anak-anak kalau di sekolah tuh rangka gurunya itu all passion
Oh, Di sini ada kita ini waktu ya. Think, test, and share good investigation, talking trick. Dan saya tidak ini lagi cuma kasih tahu saja nama-namanya. Silakan dilihat di YouTube bagaimana pengaplikasian masing-masing. Ini di rangkang bukan intro ya.